Kita ketahui bahwa dalam bahasa Indonesia ada kata dasar dan kata bentukan. Kata dasar disusun menjadi kata bentukan melalui 3 macam proses pembentukan. Yang pertama ada pengimbuhan, yang kedua ada pengulangan, dan yang ketiga ada pemajemukan. Menurut FPBS tahun 1994, pembentukan kata dengan menggunakan awalan dan akhiran dalam bahasa Indonesia sudah banyak dikenal oleh para mahasiswa. Namun, sering juga kita jumpai kata-kata yang bentuknya tidak tepat atau salah. Berikut ada contoh sebuah pemakaian kata cetak miring pada sebuah teks. Pergaulan hidup yang berdiferensiasi berarti pergaulan hidup terbagi atas sektor-sektor di mana tiap khusus tertuju pada pelaksanaan salah satu fungsi yang telah disebut itu. Nah, kata berdiferensiasi ini digunakan secara salah. Kata yang lebih sesuai adalah berbeda-beda, karena kata diferensiasi bukanlah anggota kosakata baku bahasa Indonesia, walaupun maknanya sama dengan kata berbeda-beda. Selanjutnya ada imbuhan dari bahasa asing. Yang perlu dipelajari pada subbab kali ini ialah adanya imbuhan yang berasal dari bahasa asing yang kadang juga dikenakan pada kata dasar bahasa Indonesia. Kata-kata asing yang diserap dalam bahasa Indonesia itu pada dasarnya kita pandang sebagai kata dasar. Namun, bentuk-bentuk kata asing itu bermacam-macam, sehingga memungkinkan kita untuk menganalisis bentuk-bentuk tersebut dan menemukan awalan atau akhirannya. Berikut ini adalah beberapa contoh dari kata awalan maupun akhiran. Berikut ini adalah contoh dari kata-kata awalan. Yang pertama ada anti, seperti pada anti komunis, anti pemerintah, anti klimaks, anti magnet, anti karat, yang artinya melawan atau bertentangan dengan. Yang kedua ada infra, misalnya pada infrastruktur, inframerah, infrasonik, awalan ini artinya di tengah. Yang ketiga ada multi, seperti pada multipartai, multijutawan, multikompleks, multilateral, multilingual, artinya adalah banyak. Yang kedua ada akhiran. Contoh yang pertama ada asi atau isasi, misalnya pada afiksasi, konfirmasi, nasionalisasi, koderisasi, komputerisasi. Akhiran tersebut menyatakan proses menjadikan atau penambahan. Contoh yang kedua ada if, misalnya pada aktif, transitif, objektif, agentif, dan naratif. Akhiran ini menyatakan sifat. Yang ketiga ada isme, seperti pada nasionalisme, patriotisme, hinduisme, bapakisme. Isme artinya faham. Selanjutnya adalah upaya pengindonesiaan. Awalan dan akhiran di atas berdasarkan maknanya dapat dibeda-bedakan menjadi beberapa kelompok. Ada imbuhan yang membentuk kata benda dan ada pula imbuhan yang membentuk selanjutnya kita akan membahas beberapa awalan dapat digolongkan sebagai menyatakan pengertian yang negatif, yaitu awalan a, in, non, dis, dan beberapa awalan lain yang tak tercantum dalam daftar di atas, seperti ab, im, il, dan akhiran les, yang artinya tidak, bukan, tanpa, atau tidak ber. Ada beberapa kata sifat yang bentuknya ditambahkan dengan akhiran al, er, if, dan ik. Di samping itu, kata-kata tersebut dapat juga digunakan dengan akhiran dari bahasa Arab seperti i, wi, dan iya, yang tidak lagi terasa asing akhirannya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia sendiri, tidak banyak afiks pembentuk kata sifat, seperti yang disebut oleh Fokker tahun 1960, bahwa bahasa Indonesia miskin susunan adjektivis. Untuk menegaskan perbedaan hubungan makna itu, untuk kata-kata dalam bahasa Indonesia sendiri digunakan konfiks ke an.
Contohnya, sifat ibu dan sifat keibuan, uang negara, dan kunjungan kenegaraan. Akhiran yang berasal dari bahasa Arab yang terasa lebih bersifat Indonesia dapat digunakan untuk menerjemahkan kata-kata asing. Misalnya penalaran mantiki atau logika reasoning, antropologi ragawi atau physical anthropology, makhluk surgawi atau divine being, dan terjemahan harfiah atau literal translation, dan sebagainya. Di samping itu, untuk menyatakan pengertian seperti yang dinyatakan oleh bentukan dalam bahasa asing, dalam bahasa Indonesia sendiri digali imbuhan atau kata-kata yang diharapkan dapat menjadi padanan bentukan-bentukan dalam bahasa asing. Menurut Johannes tahun 1982 dan 1983 dan dalam Murino dan Jajowirjo edisi tahun 1988. Berikut adalah beberapa contoh dari daftar afiks, morfem, atau kata, yaitu yang pertama ada bak pada bak ruang atau space light, ada bak elektron atau electron light, ada bak intan atau adamantine, dan bak agar atau galantinus. Yang kedua ada lepas, ada pada lepas landas atau take off, lalu lepas pantai atau offshore. Yang ketiga ada maha pada maharaja atau kaisar dan raja besar, maha guru atau guru besar, mahasiswa, maha esa, maha adil, maha kuasa, dan maha pemurah. Selanjutnya ada awalan bilangan eka pada eka prasetya dan eka sila, lalu ada dwi pada dwi warna dan dwi pihak, lalu ada tri pada tri dharma, tri ratna, dan tri tunggal, lalu ada catur pada catur warga, lalu ada panca pada panca marga dan pancasila, lalu ada sabta pada sabta prasetya, selanjutnya ada lalu ada hasta pada hasta brata, ada nawang pada nawa aksara, dan terakhir ada dasa pada dasa sila. Yang dimaksud pembentukan lebih lanjut ialah pembentukan kata turunan melalui proses morfologi bahasa Indonesia dengan kata-kata serapan sebagai bentuk dasarnya. Kata-kata serapan sebagai warga kosakata bahasa Indonesia juga dapat mengalami proses pembentukan sebagai warga kosakata yang lain. Proses pembentukan itu ada 3 macam. Yang pertama ada pengimbuhan, pengulangan, dan pemajemukan. Dalam kaitannya dengan unsur serapan, pembicaraan hanya menyangkut pengimbuhan, karena dalam pengulangan dan pemajukan tidak ada yang perlu dibicarakan. Pembicaraan mengenai pembentukan lebih lanjut sebenarnya sudah dimulai ketika dibicarakan konfiks peng-an dan ke-an. Dengan unsur serapan sebagai kata dasarnya, begitu juga waktu dibicarakan pengulangan kata data, politisi, dan arwah. Dalam kaitannya dengan penambahan awalan meng, peng, dan peng-an, perlu diamati apakah kata dasar yang berupa kata serapan itu diperlakukan sama atau berbeda dengan kata-kata yang lebih asli. Dan juga mengingat bahwa unsur-unsur serapan itu ada yang diawali dengan gugus konsonan. Kata-kata serapan yang diawali dengan konsonan hambatan bila tak bersuara P, contohnya paket, Parker, potret, dan piket. Jika mendapat awalan meng dan peng atau peng-an, kata-kata tersebut menjadi memaketkan, memarkir, memotret, dan memiketi. Pemaketan, pemarkiran, pemotretan, dan pemiketan. Jadi kata-kata serapan tersebut diberlakukan sama dengan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang lain. Kata-kata biasanya mengandung komponen makna yang kompleks. Hal ini mengakibatkan adanya berbagai perhubungan yang memperlihatkan kesamaan, pertentangan, tumpang tindih, dan sebagainya.
Dalam hal ini, para ahli semantik telah mengklasifikasikan perhubungan makna itu ke dalam berbagai kategori, seperti sinonim, polisemi, hiponimi, antonim, dan sebagainya. Berikut akan dijelaskan beberapa kategori yang penting dalam pembahasan. Pertama ada sinonim. Dua buah kata yang mempunyai kemiripan makna di antaranya disebut dua kata yang sinonim. Kata perempuan yang mempunyai komponen makna manusia dewasa berkelamin perempuan adalah sinonim dengan kata wanita. Keduanya mempunyai komponen makna yang sama. Sekalipun kata perempuan dan wanita sulit dibedakan artinya, namun di dalamnya ternyata ada unsur emotif yang membedakannya. Kata perempuan merupakan kata yang netral dan wanita terasa ada implikasi penghargaan pengucapannya. Dekat dengan perhubungan yang disebut sinonim adalah perhubungan yang disebut hiponim. Hiponim menyatakan hubungan makna yang mengandung pengertian hubungan hierarki. Bila sebuah kata memiliki semua komponen makna kata lainnya tetapi tidak sebaliknya, maka perhubungan itu disebut hiponim. Kata warna meliputi semua warna lain. Jadi warna merah, hitam maupun hijau adalah hiponim dari kata warna. Hiponim kemudian menjadi dasar pendekatan yang disebut dengan semantic field atau semantic domain, yaitu pendekatan semantik yang mencoba melakukan klasifikasi makna berdasarkan persamaan arti atau bidang makna yang sama dikumpulkan dalam satu kelompok. Selanjutnya ada homonimi dan polisemi. Bila terdapat dua buah makna atau lebih yang dinyatakan dengan sebuah bentuk yang sama, maka perhubungan makna dan bentuk itu disebut homonimi, sama nama atau juga yang sering disebut homofini atau sama bunyi. Kata seperti pukul dapat menyiratkan makna jam seperti terdapat dalam pukul 3, dan dapat menyiratkan makna kegiatan memukul. Kata yang mempunyai banyak makna disebut polisemi. Kata bisa mengandung makna yang sama sekali berbeda. Oleh sebab itu dianggap dua kata yang kebetulan bunyinya sama atau namanya yang sama. Tetapi kata pukul mempunyai dua makna yang saling berhubungan, dan oleh karena itu disebut kata yang mempunyai banyak makna. Yang terakhir ada antonim. Perhubungan makna yang terdapat antara sinonim, polisemi, homonimi, hiponimi, atau polisemi bertalian dengan kesamaan. Antonim sebaliknya. Antonim dipakai untuk menyebut makna yang berlawanan. Bentuk-bentuk seperti laki-laki dan hidup masing-masing berantonim dengan perempuan dan mati. Dan kata-kata yang berlawanan makna itu disebut mempunyai perhubungan yang bersifat antonim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.